Dunia seolah runtuh saat Arini dikhianati dan dibuang begitu saja oleh suaminya sendiri demi seorang wanita simpanan, tepat setelah seluruh harta bendanya dikuras tanpa sisa. Namun siapa sangka bahwa kehancuran itu justru menjadi awal dari sebuah pembalasan yang paling elegan. Takdir bekerja dengan cara yang tak terduga, menyeret mereka yang serakah ke dalam jurang kemiskinan. Sementara Arini bangkit dari debu menjadi sosok penguasa yang tak tertandingi. Saat sang mantan suami datang bersujud memohon ampun dengan pakaian compang-camping, Arini telah berdiri di puncak kejayaan bersama kebahagiaan baru yang jauh lebih mulia. Bagaimana cara Arini menghancurkan mereka tanpa harus mengotori tangannya? Simak kisah perjuangan yang menguras air mata dan penuh inspirasi ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, kami ingin menyapa teman-teman semua. Kalian sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya. Semoga yang subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan keluarga Arini. Namun, kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana beku yang menyelimuti meja makan tersebut. Arini duduk dengan tenang, menatap suaminya, Bram, yang sibuk dengan ponselnya tanpa sekalipun menyentuh sarapan yang telah ia siapkan dengan penuh kasih sayang sejak subuh tadi. Aroma nasi goreng spesial dan kopi hangat yang biasanya menjadi jembatan percakapan mereka, kini seolah menguap begitu saja, digantikan oleh kesunyian yang mencekam dan penuh tanda tanya. Hati Arini mulai bergetar karena ia merasa ada sesuatu yang hilang dari sorot mata suaminya. Sesuatu yang dahulu selalu memancarkan kekaguman, kini hanya menyisakan kekosongan yang dingin dan asing. Ia mencoba memulai percakapan tentang rencana akhir pekan mereka, namun Bram hanya menjawab dengan gumaman singkat sebelum akhirnya beranjak pergi tanpa berpamitan, meninggalkan Arini sendirian dalam kehampaan yang semakin menyesakan dada. Perasaan tidak tenang itu mulai merayapi pikiran Arini, seolah-olah ia sedang berdiri di tepi tebing yang sewaktu-waktu bisa runtuh di bawah kakinya yang rapuh. Ia memperhatikan punggung Bram yang menjauh, menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan lagi soal ruang, melainkan soal hati yang mulai bercabang. Ketakutan akan kehilangan orang yang paling ia cintai mulai menghantuinya, menciptakan bayang-bayang gelap di tengah rumah yang seharusnya menjadi surga bagi mereka berdua selama 7 tahun terakhir ini. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase jenuh dalam bernikahan, meski nuraninya berteriak bahwa ada badai besar yang sedang bergerak menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam hatinya, Arini hanya bisa berdoa agar prasangkanya salah, dan kebahagiaan mereka bisa segera pulih seperti sedia kala. Namun, getaran di ponsel Bram yang tertinggal sejenak di meja menunjukkan sebuah pesan singkat dari nama yang tidak dikenal. "Aku merindukanmu," yang seketika membuat seluruh sendi Arini terasa lemas dan dunianya seakan berhenti berputar dalam sekejap mata yang menyakitkan. Pesan singkat di layar ponsel itu terus terngiang di benak Arini, membuatnya merasa seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah habis tersedot oleh kenyataan pahit yang baru saja ia lihat. Ia berusaha menenangkan tangannya yang gemetar saat kembali merapikan meja makan, mencoba mencari pembenaran bahwa mungkin saja itu adalah salah kirim atau sekedar candaan teman kantor Bram yang tidak sopan. Namun, ingatan tentang perubahan sikap Bram dalam beberapa bulan terakhir mulai menyusun kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan dengan sengaja demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sore harinya, ketika Bram pulang dengan wajah yang tampak lelah dan menghindari kontak mata, Arini mencoba untuk tetap bersikap manis, layaknya istri yang berbakti, meski hatinya terasa seperti tersayat sembilu. Ia menyiapkan air hangat dan pakaian ganti, berharap perhatiannya bisa mengetuk kembali pintu hati suaminya yang entah mengapa kini terasa terkunci rapat oleh gembok yang sangat kuat. Namun, setiap usaha yang dilakukan Arini seolah menemui jalan buntu, karena Bram lebih memilih untuk segera mengurung diri di ruang kerja dengan alasan banyak tugas kantor yang belum selesai dikerjakan. Di balik pintu yang tertutup itu, Arini hanya bisa berdiri mematung sambil memeluk dirinya sendiri.
merasakan dinginnya ubin lantai yang menjalar hingga ke seluruh tubuhnya yang mulai kehilangan semangat. Ia merenungkan masa-masa indah saat mereka baru menikah, di mana janji setia diucapkan dengan penuh keyakinan, di bawah saksi keluarga dan kerabat yang berbahagia melihat penyatuan cinta mereka. Kini, janji itu terasa seperti debu yang mudah tertiup angin, menyisakan keraguan yang semakin besar dalam benak Arini tentang masa depan pernikahan yang telah ia bangun dengan penuh pengorbanan. Malam pun larut, namun mata Arini tetap terjaga, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, siapakah sosok di balik pesan misterius itu yang telah berani mengusik ketenangan rumah tangganya secara diam-diam. Ketidakpastian ini benar-benar menyiksa batinnya, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti di mata pria yang telah ia serahkan seluruh hidup dan matinya tanpa syarat sedikit pun. Kesunyian malam yang mencekam itu akhirnya membawa Arini pada sebuah keputusan untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dingin suaminya selama ini. Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu melalui teman-teman dekat Bram dengan cara yang sangat halus, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang bisa merusak reputasi suaminya di kantor. Namun, jawaban-jawaban yang ia terima justru semakin menambah kabut misteri. Karena mereka semua mengatakan bahwa Bram seringkali pulang lebih awal, dengan alasan ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Arini merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Sebuah rahasia besar yang sengaja ditutup-tutupi oleh Bram untuk menjaga citra baiknya di depan orang lain, sementara ia mengabaikan perasaan istrinya. Konflik batin dalam diri Arini semakin memuncak ketika ia menemukan sebuah struk pembelian perhiasan mewah di dalam saku jas Bram saat ia hendak mencucinya. Padahal, ia sendiri tidak pernah menerima hadiah apapun akhir-akhir ini. Rasa hampa yang ia rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang tertahan, sebuah gejolak emosi yang sangat kuat. Namun, ia berusaha untuk tidak meledakkannya, demi menjaga martabat dirinya sebagai seorang wanita terhormat. Ia memandangi struk itu dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, menyadari bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk masa depan mereka justru mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Kecewa adalah kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan kehancuran yang ia rasakan saat ini, karena pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan atau penderitaan fisik lainnya. Ia menyadari bahwa dunianya yang selama ini ia anggap kokoh, ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang sedang diterjang oleh ombak kenyataan yang sangat ganas. Arini pun mulai mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kenyataan terburuk, karena ia tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap dan ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsunya yang selama ini ia tunjukkan kepada dunia. Keyakinan Arini untuk mengungkap kebenaran membawanya ke sebuah kafe di pinggir kota, tempat di mana ia secara tidak sengaja melihat mobil Bram terparkir dengan rapi di sana. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar saat ia melangkah masuk ke dalam kafe yang bernuansa remang-remang tersebut, mencari sosok suaminya di antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Di sudut ruangan, ia melihat Bram sedang duduk bersama seorang wanita cantik yang usianya jauh lebih muda, tertawa lepas sambil menggenggam tangan wanita itu dengan penuh kemesraan yang tidak pernah Arini rasakan lagi. Wanita itu, yang belakangan ia ketahui bernama Siska, tampak begitu manja dan terus membisikkan kata-kata manis yang membuat Bram terlihat sangat terpesona dan lupa akan statusnya sebagai seorang suami. Arini merasa dunianya runtuh seketika. Kakinya terasa lemas, dan ia harus berpegangan pada kursi kosong di dekatnya agar tidak jatuh tersungkur di depan umum. Pemicu konflik ini benar-benar menghantamnya dengan keras, memaksanya untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah berpaling ke lain hati demi seorang gundik. Tidak ada lagi keraguan dalam benaknya, karena apa yang ia lihat dengan matanya sendiri adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan itu bukan sekadar ilusi atau prasangka buruk semata. Ia ingin sekali menghampiri meja itu dan menanyakan apa salahnya, sehingga diperlakukan sedemikian rupa. Namun harga dirinya melarangnya untuk membuat keributan di tempat umum yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur keping-keping,
Ia meninggalkan kafe tersebut, menyadari bahwa rutinitas hidupnya sebagai istri yang bahagia telah berakhir pada hari itu juga. Perubahan drastis ini memaksanya untuk bertindak tegas, karena ia tidak ingin terus-terusan hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh pria yang paling ia percayai di dunia ini. Sepulangnya dari kafe tersebut, Arini tidak langsung mengkonfrontasi Bram, melainkan memilih untuk diam dan mengamati bagaimana suaminya itu akan terus bersandiwara di depannya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, melihat Bram masuk dengan wajah yang dibuat-buat lelah, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat demi keluarga. Kebencian mulai tumbuh di hati Arini, namun ia berusaha untuk tidak membiarkan emosi negatif itu menguasai logikanya dalam mengambil langkah strategi selanjutnya. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting, seperti surat nikah dan bukti kepemilikan aset, sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu keadaan menjadi semakin memburuk dan ia harus berjuang secara hukum. Setiap kali Bram mencoba menyentuhnya atau berbicara dengannya, Arini merasa mual dan ingin segera menjauh, karena ia selalu teringat akan kemesraan Bram dengan Siska yang ia lihat tadi siang. Ketegangan di antara mereka semakin terasa nyata, hingga akhirnya suatu malam Bram meledak tanpa alasan yang jelas, hanya karena Arini lupa menyiapkan kopi favoritnya. Bram mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Arini, mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan rumah tangga yang monoton dan merasa Arini tidak lagi menarik seperti dulu. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan oleh Bram dengan nada tinggi, seolah-olah ia sedang mencari alasan untuk melegalkan keinginannya meninggalkan Arini demi wanita lain. Arini hanya mendengarkan dengan air mata tertahan, menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi pria yang ia nikahi dahulu, melainkan sosok asing yang penuh dengan ego dan keserakahan. Kejadian malam itu menjadi pemicu bagi Arini untuk tidak lagi tinggal diam, karena ia menyadari bahwa martabatnya sebagai wanita sedang dipertaruhkan di tangan pria yang tidak tahu cara menghargai komitmen. Puncak dari ketegangan itu terjadi ketika Bram dengan tanpa perasaan membawa Siska ke rumah mereka saat Arini sedang membersihkan ruang tamu di sore hari yang mendung. Kedatangan Siska yang dengan angkuhnya menginjakan kaki di rumah itu membuat darah Arini mendidih, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangannya sebagai nyonya rumah yang sah. Bram dengan bangga memperkenalkan Siska sebagai rekan bisnis yang penting, meski sorot mata dan gestur tubuh mereka tidak bisa menipu penglihatan Arini yang sudah sangat peka. Siska bahkan berani memberikan komentar-komentar pedas tentang dekorasi rumah yang dianggapnya kuno dan tidak berselera, seolah ia adalah pemilik baru yang berhak mengatur segalanya di sana. Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung sejuta makna kepedihan dan kekuatan yang sedang ia kumpulkan untuk melakukan serangan balik yang lebih elegan. Ia menyadari bahwa Bram sedang mencoba memancing emosinya agar ia melakukan tindakan gegabah yang bisa dijadikan alasan untuk mengusirnya dari rumah secara resmi. Namun, Arini adalah wanita yang cerdas. Ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam permainan kotor suaminya yang telah dibutakan oleh cinta buta dan nafsu sesaat. Setelah Siska pergi, Bram kembali melontarkan ancaman bahwa jika Arini tidak bisa menerima kehadiran Siska di sekeliling mereka, maka Arini sebaiknya pergi meninggalkan rumah itu selamanya. Pilihan yang diberikan Bram sungguh tidak adil, namun bagi Arini, ini adalah saat di mana ia harus memilih antara bertahan dalam kehinaan atau bangkit menuju kemandirian yang sejati. Ia menatap tajam ke arah Bram, sebuah tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, menandakan bahwa masa-masa ia menjadi wanita yang lemah dan penurut telah berakhir sepenuhnya mulai detik ini. Rahasia yang selama ini tersimpan rapat akhirnya mulai terbuka lebar, ketika Arini menemukan bahwa sebagian besar aset rumah tangga mereka telah dialihkan secara diam-diam oleh Bram ke atas nama Siska. Hal ini terungkap saat Arini mencoba mengecek rekening bank bersama untuk keperluan rutin, namun ternyata saldonya sudah terkuras habis hingga menyisakan jumlah yang sangat kecil. Ia merasa sangat terpukul, bukan karena kehilangan harta benda, melainkan karena ia menyadari betapa jahatnya rencana Bram untuk memiskinkannya sebelum akhirnya benar-benar membuangnya. Komplikasi masalah ini semakin rumit ketika pihak bank menginformasikan bahwa rumah yang mereka tempati saat ini juga sudah dijadikan jaminan pinjaman besar yang tidak Arini ketahui sebelumnya. Di tengah kegalauan itu,
Arini mulai meragukan, apakah ia harus tetap berjuang mempertahankan pernikahannya demi janji suci, atau mengikuti logika akal sehatnya untuk segera menyelamatkan diri sendiri. Hatinya masih terasa sakit saat mengingat kenangan indah masa lalu. Namun logikanya mengatakan bahwa pria yang sudah berani mengkhianati dan merampas hak-haknya tidak lagi pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Arini mulai mencari bantuan hukum secara sembunyi-sembunyi. Mendatangi seorang pengacara yang ia kenal baik untuk berkonsultasi mengenai langkah apa yang harus ia ambil di tengah situasi yang sangat menjepit ini. Setiap bukti pengkhianatan Bram ia kumpulkan dengan teliti. Mulai dari foto-foto kemesraan hingga bukti transaksi keuangan ilegal yang dilakukan suaminya demi memanjakan sang gundik. Ia menyadari bahwa proses ini akan sangat panjang dan melelahkan. Namun, semangatnya untuk bangkit kembali mulai membara di dalam jiwanya yang sempat layu karena kesedihan yang mendalam. Arini tidak ingin hanya menjadi korban. Ia ingin menjadi pemenang dalam pertarungan takdir yang sangat tidak adil ini, meski ia harus memulainya dari titik nol yang paling bawah sekalipun. Situasi semakin memburuk ketika gosip tentang kehadiran orang ketiga di rumah tangga Arini mulai menyebar di lingkungan pertemanan mereka, membuat Arini merasa malu dan terisolasi dari pergaulan sosial. Ia menyadari bahwa Siska sengaja menyebarkan rumor-rumor tidak benar tentang Arini, menggambarkan dirinya sebagai istri yang tidak becus mengurus suami, sehingga Bram mencari hiburan di luar sana. Fitnah yang kejam ini membuat Arini merasa sangat tersudut, namun ia memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama, melainkan tetap menunjukkan sikap yang anggun dan berwibawa di depan publik. Di balik layar, ia terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, meski Bram terus menekannya dengan berbagai macam ancaman, agar ia segera menandatangani surat cerai tanpa menuntut apapun. Konflik batin dalam diri Arini semakin menjadi-jadi, ketika keluarganya mulai ikut campur dan memintanya untuk bersabar, tanpa mengetahui betapa menderitanya ia menghadapi kelakuan Bram yang sudah di luar batas kewajaran. Ia merasa kesepian dalam perjuangannya, namun ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah, karena menyerah berarti memberikan kemenangan begitu saja kepada orang-orang yang telah menzoliminya. Titik balik dalam hidupnya mulai muncul ketika ia bertemu dengan seorang mantan guru jahitnya yang menawarkannya pekerjaan kecil-kecilan untuk membuat desain pakaian bagi sebuah butik lokal. Pekerjaan ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir bagi Arini, memberikannya harapan baru bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada pemberian suaminya. Ia mulai mengerjakan desain-desain itu di malam hari, setelah semua urusan rumah selesai, menuangkan segala emosi dan luka hatinya ke dalam setiap goresan sketsa yang ia buat dengan penuh ketelitian. Kreativitasnya yang sempat terkubur selama bertahun-tahun karena kesibukan mengurus rumah tangga, kini muncul kembali dengan kekuatan yang luar biasa, menghasilkan karya-karya unik yang mulai dilirik oleh banyak orang di sekitarnya. Seiring dengan semakin berkembangnya bakat desainnya, Arini mulai merasa lebih percaya diri menghadapi hari-harinya yang penuh dengan tekanan dari pihak Bram dan Siska. Namun, kebahagiaan kecil itu terusik saat Bram menemukan sketsa-sketsa milik Arini dan dengan kasarnya merobek semua kertas itu di depan mata Arini sambil menghinanya sebagai wanita yang tidak punya masa depan. Kejadian itu sungguh menyakitkan, namun justru menjadi titik di mana Arini benar-benar melepaskan segala keraguan di hatinya untuk meninggalkan pria yang sudah tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadapnya. Ia menyadari bahwa tinggal lebih lama di rumah itu hanya akan membunuh kreativitas dan jiwanya secara perlahan, sehingga ia memutuskan untuk segera pergi dengan membawa barang-barang seperlunya saja. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang seolah menangisi nasibnya, Arini melangkah keluar dari gerbang rumah megah yang selama ini menjadi penjaranya, menuju ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia meninggalkan semua kemewahan demi menjaga martabat dan ketenangan batinnya, meski ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar sudah menantinya di depan mata tanpa ada jaminan kesuksesan yang pasti. Di kontrakan sempit itu, ia mulai menata kembali hidupnya, menggunakan mesin jahit tua pemberian ibunya
untuk mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga sekitar yang merasa iba melihat kondisinya. Meskipun ia harus bekerja keras siang dan malam hingga matanya lelah dan punggungnya pegal, Arini merasa jauh lebih bebas dan bahagia, karena ia kini adalah nahkoda bagi kapalnya sendiri. Ia tidak lagi harus mendengar cacian atau melihat kemesraan suaminya dengan wanita lain, yang selama ini telah menjadi racun bagi kesehatan mental dan fisiknya secara keseluruhan. Setiap jahitan yang ia buat bukan sekadar menyatukan kain, melainkan menyatukan kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat hancur berserakan karena badai pengkhianatan yang sangat dahsyat tersebut. Berita kepergian Arini dari rumah ternyata disambut dengan pesta pora oleh Bram dan Siska, yang merasa bahwa mereka kini telah bebas untuk menguasai segalanya tanpa ada gangguan dari siapapun. Namun mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain adalah kebahagiaan semu yang memiliki tanggal kedaluarsa yang sangat cepat. Sementara itu, Arini semakin fokus mengembangkan usahanya, dan berkat bantuan media sosial, desain-desain pakaiannya yang elegan mulai mendapatkan perhatian dari kalangan yang lebih luas, termasuk para pengusaha fashion sukses. Seorang kolektor fashion ternama tanpa sengaja melihat unggahan karya Arini dan merasa sangat terkesan dengan filosofi di balik setiap desainnya yang melambangkan kekuatan dan kebangkitan seorang wanita. Arini pun diundang untuk memamerkan karyanya dalam sebuah peragaan busana lokal, sebuah kesempatan emas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya saat ia masih berada di bawah bayang-bayang Bram. Ia bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan koleksi pertamanya, memberikan judul Takdir yang Bangkit sebagai refleksi dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam dan cobaan yang berat. Saat hari peragaan busana tiba, Arini merasa sangat gugup. Namun, ia terus mengingat semua rasa sakit yang telah ia lalui untuk memberikannya kekuatan ekstra dalam menghadapi publik. Koleksinya mendapat sambutan luar biasa dari para tamu undangan, dan ia pun mulai menerima banyak kontrak kerjasama yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberhasilan ini adalah tamparan halus namun menyakitkan bagi Bram, yang mulai mendengar kesuksesan mantan istrinya melalui berita-berita di media sosial dan koran lokal. Arini telah membuktikan bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, takdir bisa diubah dan luka bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa untuk meraih puncak kejayaan yang sejati. Kesuksesan Arini yang semakin melejit di dunia fashion ternyata berbanding terbalik dengan kondisi bisnis Bram yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan yang sangat serius akibat keserakahan Siska. Siska yang hanya tahu cara menghabiskan uang, terus mendesak Bram untuk membiayai gaya hidup mewahnya yang sangat boros, tanpa peduli bahwa arus kas perusahaan sudah mulai terganggu. Bram yang sudah sangat tergantung secara emosional pada Siska, tidak berani menegurnya, dan malah melakukan beberapa kebijakan berisiko tinggi yang justru semakin menjerumuskan perusahaannya ke dalam jurang kebangkrutan. Klimaks emosi pun mulai terasa ketika Bram menyadari bahwa rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh darinya dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan baru yang didirikan oleh Arini. Ia merasa sangat terhina dan mulai sering melampiaskan kemarahannya pada Siska, yang akhirnya memicu pertengkaran-pertengkaran hebat di antara mereka yang sebelumnya selalu tampak harmonis. Di sisi lain, Arini kini telah memiliki butik besar dan tim kerja yang solid, serta mulai dikenal sebagai ikon kebangkitan wanita yang inspiratif bagi banyak orang di seluruh penjuru negeri. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar untuk membagikan pengalamannya, di mana ia selalu menekankan pentingnya memiliki integritas dan tidak pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun. Meskipun ia sudah sukses, Arini tetap rendah hati dan tidak pernah menaruh dendam secara terbuka kepada Bram maupun Siska. Karena ia merasa bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan merendahkan dirinya sendiri. Namun, ia juga tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi, dan ia siap untuk mempertahankan apa yang telah ia bangun dengan cucuran keringat dan air matanya selama ini. Saat ia melihat foto Bram dan Siska di sebuah majalah gosip dengan wajah yang tampak muram, Arini hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa roda kehidupan memang sedang berputar dengan sangat adil. Suatu hari dalam sebuah acara penghargaan pengusaha wanita terbaik,
Arini secara mengejutkan bertemu kembali dengan Bram yang datang sebagai tamu tanpa undangan resmi, hanya untuk mencarinya. Wajah Bram tampak jauh lebih tua dan kusam, sangat berbeda dengan sosok suaminya yang dulu gagah dan penuh percaya diri saat mereka masih hidup bersama di rumah megah itu. Bram mencoba mendekati Arini di belakang panggung, memohon waktu sejenak untuk berbicara, dengan suara yang terdengar sangat gemetar dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Arini menatapnya dengan tenang, tanpa rasa benci, namun juga tanpa rasa iba yang berlebihan, karena ia sudah benar-benar menutup pintu hatinya untuk pria yang telah menghancurkan hidupnya secara sistematis. Bram mulai menceritakan betapa ia sangat merindukan Arini, dan betapa ia menyesal telah memilih Siska yang ternyata hanya mengincar hartanya saja, dan kini telah meninggalkannya saat ia sedang terpuruk. Ia memohon agar Arini bersedia membantunya menyelamatkan perusahaannya yang sedang diambang kehancuran, serta meminta maaf atas segala perlakuan buruknya di masa lalu yang sangat melukai hati Arini. Namun Arini hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya, dan apa yang sedang dialami Bram saat ini adalah hasil dari benih-benih pengkhianatan yang ia tanam sendiri dahulu. Ia menegaskan bahwa ia bukan lagi Arini yang dulu, bisa dipermainkan sesuka hati, dan bahwa kerjasamanya saat ini hanya didasarkan pada profesionalisme, dan bukan atas dasar belas kasihan pribadi yang tidak masuk akal. Konfrontasi besar ini membuat Bram menyadari betapa jauhnya ia telah terjatuh, sementara Arini telah terbang tinggi meninggalkannya dalam kubangan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir dalam waktu dekat. Arini kemudian meninggalkan Bram sendirian di lorong yang sepi itu, melanjutkan langkahnya menuju panggung kemenangan yang sudah lama menantinya dengan penuh kemulihan dan kehormatan. Kehancuran bisnis Bram benar-benar terjadi ketika Siska membawa kabur sisa-sisa aset perusahaan yang masih bisa dicairkan, meninggalkan Bram dengan tumpukan utang yang sangat besar dan nama baik yang sudah hancur total. Berita ini menyebar dengan sangat cepat di kalangan pengusaha, dan banyak orang yang sebelumnya menghormati Bram kini berbalik menghujatnya karena ketidakmampuannya dalam menjaga amanah dan kepercayaan rekan bisnisnya. Siska sendiri akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan membawa sejumlah uang ilegal milik perusahaan Bram yang ia curi melalui pemalsuan dokumen. Kejadian ini membuat Bram benar-benar kehilangan segalanya, mulai dari harta, jabatan, hingga harga dirinya sebagai seorang pria, yang kini harus menjalani hari-harinya di sebuah rumah kontrakan sempit yang bahkan lebih buruk dari tempat tinggal pertama Arini dulu. Ia seringkali duduk termenung meratapi nasibnya, melihat kesuksesan Arini di televisi, dan membayangkan betapa bahagianya hidupnya jika saja ia tidak tergoda oleh rayuan manis Siska yang mematikan itu. Arini, yang mengetahui kondisi ini dari asistennya, hanya bisa mendoakan agar Bram bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini dan bertobat atas segala kesalahan yang telah ia perbuat kepada orang lain. Meskipun banyak yang menyarankannya untuk melakukan balasan yang lebih kejam, Arini memilih untuk tetap fokus pada pengembangan bisnis dan kegiatan sosialnya untuk membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia menyadari bahwa balasan yang paling menyakitkan bagi seorang pengkhianat bukanlah hukuman fisik, melainkan melihat orang yang ia khianati bangkit dan hidup jauh lebih bahagia serta lebih sukses daripada dirinya sendiri. Takdir telah bekerja dengan cara yang sangat misterius, namun adil, memberikan pelajaran berharga bagi setiap orang tentang arti penting dari sebuah kesetiaan dan kejujuran dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan yang suci. Di tengah kesibukannya, Arini diperkenalkan dengan seorang pria bernama Adrian, seorang pengusaha properti yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan. Adrian adalah sosok yang tenang, cerdas, dan sangat menghargai Arini bukan karena kecantikan atau kekayaannya, melainkan karena kekuatan karakter dan keteguhan hati yang dimiliki oleh wanita hebat tersebut. Hubungan mereka berkembang secara perlahan dan sehat, didasari oleh rasa saling menghormati dan komunikasi yang jujur, sesuatu yang tidak pernah Arini dapatkan sepenuhnya dalam pernikahannya yang sebelumnya. Adrian selalu mendukung setiap langkah Arini dan tidak pernah merasa terancam dengan kesuksesan yang diraih oleh calon istrinya itu, melainkan justru merasa bangga bisa mendampingi wanita sehebat Arini. Namun, bayang-bayang masa lalu sempat membuat Arini ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.
karena ia masih memiliki sedikit trauma akan pengkhianatan yang pernah ia alami di masa lalu yang sangat pahit. Adrian yang memahami hal tersebut memberikan ruang dan waktu bagi Arini untuk memulihkan luka batinnya sepenuhnya, tanpa pernah memaksanya untuk segera mengambil keputusan yang besar. Kesabaran dan ketulusan Adrian akhirnya berhasil meluluhkan dinding pertahanan Arini, membuatnya menyadari bahwa tidak semua pria sama, dan bahwa ia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati setelah melalui badai yang sangat panjang. Klimaks emosi kali ini adalah tentang bagaimana Arini belajar untuk percaya kembali pada cinta, sebuah pilihan sulit namun sangat berharga untuk masa depannya yang lebih cerah dan penuh dengan harapan baru. Ia mulai membuka hatinya untuk Adrian, menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang bagaimana dua orang bisa saling menguatkan dan tumbuh bersama dalam suka maupun duka yang datang silih berganti. Proses hukum terhadap Siska berakhir dengan vonis yang cukup berat, karena ia terbukti melakukan penggelapan dana dan pencucian uang dalam skala besar yang merugikan banyak pihak, termasuk para karyawan Bram. Hal ini menjadi akhir dari petualangan cinta gelap Siska yang penuh dengan tipu daya, sementara ia harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi, tanpa ada satupun orang yang bersedia menjenguk atau memperdulikannya. Bram sendiri, meski tidak dipenjara, harus hidup dalam kemiskinan dan isolasi sosial, di mana ia harus bekerja serabutan hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari yang sangat sederhana. Ia benar-benar hancur secara mental dan fisik. Namun di tengah keterpurukannya itu, ia mulai menyadari kesalahan-kesalahan besarnya dan mencoba untuk memperbaiki diri dengan cara mendekatkan diri pada kegiatan keagamaan. Arini yang mendengar perubahan sikap Bram merasa sedikit lega, karena ia tidak pernah menginginkan kematian atau penderitaan fisik bagi mantan suaminya, melainkan hanya ingin ia menyadari kesalahannya. Resolusi hidup Arini kini telah tercapai, di mana ia berhasil bangkit dari kehancuran total dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi orang banyak di sekelilingnya. Ia meresmikan sebuah yayasan bagi anak-anak kurang mampu dan perempuan yang membutuhkan pelatihan keterampilan sebagai wujud syukur atas segala nikmat dan kesempatan kedua yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kebahagiaan Arini kini bukan lagi berasal dari pengakuan orang lain atau harta benda yang melimpah, melainkan dari kedamaian batin yang ia rasakan setiap kali ia bisa membantu orang lain keluar dari kesulitan hidup mereka. Ia telah menemui akhir cerita yang bahagia, bukan karena ia menemukan pangeran tampan, melainkan karena ia berhasil menemukan jati dirinya sendiri yang sejati di tengah badai cobaan yang sangat dahsyat tersebut. Menjelang pernikahannya dengan Adrian, Arini memutuskan untuk menemui Bram satu kali terakhir untuk memberikan maaf secara tulus dan melepaskan segala sisa-sisa ikatan emosional masa lalu yang mungkin masih ada di sudut hatinya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah taman kota yang sederhana, di mana Bram datang dengan pakaian yang lusuh, namun wajah yang tampak jauh lebih tenang dan penuh dengan rasa penyesalan yang sangat jujur kali ini. Bram menangis saat Arini mengulurkan tangan tanda memaafkan. Ia memohon maaf berulang kali atas segala kebodohan dan keserakahan yang telah ia lakukan, yang telah menghancurkan kebahagiaan mereka berdua dahulu. Arini mendengarkan dengan sabar, lalu berkata bahwa ia sudah lama memaafkan Bram demi kedamaian batinnya sendiri, dan ia berharap Bram bisa memulai hidup baru yang lebih jujur dan penuh dengan keberkahan ke depannya. Ia juga memberikan sedikit modal usaha bagi Bram untuk memulai bisnis kecil-kecilan, agar ia bisa mandiri secara finansial. Sebuah kebaikan hati yang membuat Bram semakin merasa malu akan segala kejahatannya di masa lalu. Pertemuan itu diakhiri dengan sebuah perpisahan yang baik, di mana keduanya saling melepaskan tanpa ada beban dendam atau kemarahan lagi yang mengganjal di dalam hati masing-masing pihak. Arini merasa seolah-olah sebuah beban yang sangat besar telah terangkat dari pundaknya, memberikannya kelegaan yang luar biasa untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya bersama Adrian dengan hati yang bersih. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk benar-benar bangkit dari keterpurukan,
karena dendam hanya akan menjadi rantai yang terus mengikat kita pada masa lalu yang penuh dengan luka dan kesedihan. Kini, Arini siap untuk menatap masa depan dengan senyuman yang paling tulus, siap untuk membangun rumah tangga yang didasari oleh iman dan ketakwaan yang kuat kepada Sang Pencipta alam semesta. Hari pernikahan Arini dan Adrian berlangsung dengan sangat hikmat di sebuah masjid besar yang dihadiri oleh keluarga dekat dan rekan-rekan bisnis mereka yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh. Arini tampak sangat cantik dalam balutan busana pengantin hasil desainnya sendiri yang sangat anggun, mencerminkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku, namun berakhir dengan sebuah keindahan yang sangat mulia. Adrian mengucapkan janji suci dengan suara yang lantang dan mantap, berjanji untuk selalu menjaga, menghormati, dan mencintai Arini dengan sepenuh hatinya dalam segala kondisi yang akan mereka hadapi bersama nantinya. Air mata bahagia mengalir di pipi Arini, menyadari bahwa takdir telah membawanya pada pelabuhan terakhir yang sangat damai, setelah ia sempat terombang-ambing di tengah samudera pengkhianatan yang sangat ganas. Semua tamu yang hadir turut merasakan kebahagiaan mereka, karena mereka tahu betapa berat perjuangan yang telah dilalui oleh Arini untuk bisa mencapai titik kemenangan seperti sekarang ini. Setelah acara selesai, Arini mendapatkan kejutan dari para karyawannya yang telah menyiapkan sebuah video perjalanan suksesnya, yang membuat hatinya semakin tersentuh dan bersyukur atas segala anugerah yang ia terima selama ini. Ia menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di masa lalu kini telah digantikan dengan ribuan senyuman dan keberkahan yang tidak terhingga nilainya bagi kehidupannya yang baru ini. Takdir memang telah membuatnya bangkit dengan cara yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kebangkitan yang jauh lebih megah dan bermakna bagi jiwa yang sabar. Arini pun memulai kehidupan barunya dengan penuh semangat, siap untuk terus menebar manfaat dan kebaikan bagi dunia melalui karya-karyanya yang penuh dengan pesan moral dan inspirasi bagi sesama wanita lainnya. Bulan madu Arini dan Adrian dilakukan dengan cara yang sangat sederhana namun bermakna, yaitu dengan mengunjungi panti asuhan dan memberikan donasi untuk pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan di daerah terpencil. Mereka ingin memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan cara berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang kurang beruntung, agar pernikahan mereka selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sepanjang masa yang akan datang. Selama perjalanan itu, Arini banyak bercerita kepada Adrian tentang impian-impian besarnya yang ingin ia wujudkan untuk membantu para wanita yang sedang mengalami nasib serupa dengannya di masa lalu agar mereka juga bisa bangkit kembali. Adrian dengan setia mendengarkan dan sesekali memberikan saran-saran yang membangun, menunjukkan dukungannya yang sangat luar biasa terhadap visi mulia yang dimiliki oleh istrinya yang sangat hebat tersebut. Sementara itu, di kota, Bram mulai menjalankan bisnis bengkel kecil-kecilan dengan modal yang diberikan oleh Arini, dan ia perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya karena kejujurannya yang baru ditemukan. Ia belajar untuk hidup hemat dan bersyukur atas apa yang ia miliki, menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar kedamaian batin yang kita rasakan. Siska pun dikabarkan mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif di dalam lembaga pemasyarakatan, mengikuti berbagai kegiatan pembinaan mental dan keterampilan yang disediakan oleh pihak pengelola di sana. Penutup dari babak perjuangan ini adalah kesadaran bagi semua tokoh bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasannya masing-masing, sesuai dengan hukum alam yang sangat adil dan tidak pernah salah sasaran. Pelajaran berharga tentang karma dan keadilan Tuhan menjadi inti dari setiap kejadian yang mereka alami, memberikan hikmah yang sangat mendalam bagi siapapun yang bersedia merenungkannya dengan hati yang jernih. Beberapa tahun kemudian, butik Arini telah memiliki cabang di berbagai kota besar, dan bahkan mulai merambah pasar internasional, membawa nama baik bangsa melalui karya fashion yang syarat akan nilai-nilai budaya dan moral yang sangat luhur. Arini juga telah dikaruniai seorang anak yang tampan dan cerdas, yang ia didik dengan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama dan negaranya kelak. Hubungannya dengan Adrian tetap harmonis dan penuh dengan kehangatan.
menjadi contoh teladan bagi pasangan-pasangan lain di lingkungan mereka tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Arini seringkali mendapatkan kunjungan dari mantan suaminya, Bram, yang kini sudah hidup mandiri dengan bengkelnya, hanya untuk sekadar menyambung silaturahmi dan melihat perkembangan anak angkat Arini yang ia anggap seperti keponakan sendiri. Tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa persaudaraan sesama manusia yang telah sama-sama belajar dari kerasnya sekolah kehidupan yang mereka lalui bersama dahulu dengan cara yang berbeda-beda. Penutup cerita ini menunjukkan bahwa kebangkitan Arini bukan hanya soal materi, melainkan soal pembersihan hati dari segala kotoran dendam dan kebencian yang hanya akan menghambat langkah kita menuju puncak kesuksesan yang sejati. Ia telah berhasil membuktikan bahwa takdir bisa diubah dengan doa, usaha, dan ketulusan hati yang tak tergoyahkan oleh godaan duniawi yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa. Pesan moral tentang kekuatan seorang wanita dalam menghadapi badai kehidupan menjadi inspirasi utama yang terus ia bagikan kepada dunia melalui setiap tindakan dan karya-karyanya yang sangat luar biasa indah. Hidupnya kini telah lengkap, bukan karena tanpa masalah, melainkan karena ia tahu cara bersyukur dan bersandar pada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kisah ini berakhir pada sebuah senja yang indah, di mana Arini duduk bersama keluarganya di teras rumah sambil memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat dengan warna keemasan yang sangat mempesona hati. Ia merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari saat ia merasa paling hampa sebagai istri yang terabaikan, hingga saat ia berdiri sebagai pemenang di atas kaki dan usahanya sendiri yang sangat luar biasa berat. Ia menyadari bahwa setiap rasa sakit yang ia rasakan dulu adalah pupuk yang menyuburkan jiwanya untuk tumbuh menjadi pohon yang rindang dan kuat bagi banyak orang yang sedang berteduh di bawah naungan kasih sayangnya. Pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa kesetiaan adalah mahkota tertinggi dalam sebuah hubungan, dan siapapun yang mencoba untuk mematahkan mahkota tersebut hanya akan mengundang kehancuran bagi dirinya sendiri di kemudian hari yang tidak terelakkan. Kebangkitan adalah hak setiap orang yang mau berjuang dan tidak pernah putus asa dalam mencari rahmat Tuhan, meski dunia seolah-olah sedang memusuhi dan mencoba menjatuhkannya ke dalam jurang kegelapan yang paling dalam. Jangan pernah takut kehilangan apapun demi mempertahankan kebenaran dan harga diri. Karena Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Penyesalan adalah guru yang sangat keras, namun ia memberikan ilmu yang paling berharga tentang bagaimana kita harus menghargai orang-orang yang telah mencintai kita dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari kita. Akhirnya, biarlah takdir yang bekerja sesuai dengan keadilannya, karena tugas kita hanyalah memberikan yang terbaik dalam setiap helaan napas yang masih kita miliki di dunia yang fana ini. Arini menutup matanya sejenak, membisikkan doa syukur yang sangat dalam, menyadari bahwa ia telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya. Dan kini ia berhak menikmati kedamaian yang sesungguhnya di sisi orang-orang yang ia cintai. Selamat tinggal masa lalu yang penuh luka, dan selamat datang masa depan yang penuh dengan cahaya kebahagiaan dan keberkahan yang abadi, hingga akhir hayat memisahkan raga dari jiwa manusia yang beriman.